Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 8 November 2021 sampai dengan besok tanggal 9 November 2021. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk yang bagian pertama saya akan bahas 8 saham ya. Nanti untuk yang bagian kedua jangan lupa nonton juga linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Nah, jadi yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan, kemudian bantu like dan juga komentar ya kalau ada pertanyaan atau komen ya seperti itu ya. Saya bahas langsung. Yang pertama adalah Arto. Jadi Arto ini minggu lalu ya, saya masih ingat banget ya. Saya sering bahas juga ya di analisa saham harian ya. Jadi yang rajin nonton ya, mencatat dan pasang otomatis order buy ini saya sudah sebutkan. Kalau dia breakout lagi ke atas 15.500 boleh tambah lagi ya atau buy up ya. Karena sebelumnya dia masih konsolidasi testing area ini kan swing high sebelumnya di 15.625 ya. Jadi saya sudah sebutkan juga naik ke atas 16.000 mau tambah lagi silakan. Jadi yang sudah punya kalau mau tambah lagi tunggu aja, kalau dia naik ke atas 16.500 tambah lagi, naik ke atas 16.875 dia breakout ya, boleh tambah lagi ya. Jadi intinya di sini ini garis-garis merah itu untuk acuan average up ya, kalau dia berhasil naik lagi ya. Kita jangan terlalu takut ketinggian enggak ya. Ini trennya dia baru saja breakout, sebelumnya kan sideways. Memang sebelumnya saya sudah sebutkan area buy weakness di 13.500 ya. Itu bagi yang nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di 13.500. Kalau misalnya dia koreksi di bawah 13.500, kalau dia rebound barusan kita buy ya. Jadi saya nggak mengharapkan koreksi nggak ya, mudah-mudahan masih lanjut. Yang nggak berani ya tunggu aja di bawah, maksud saya seperti itu ya. Jadi bukan berarti saya mendoakan turun nggak ya. Sebenarnya sih kalau misalnya tunggu di bawah nggak dikasih ya kita buy high sell higher aja, kan sudah saya sebutkan breakout ke atas 15.500 boleh buy, tambah lagi kalau naik lagi ke atas 16.000 ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kita sih jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya, nyantai aja. Ini garis-garisnya sudah saya bantu. Yang mau buy sekarang boleh-boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 15.500 dan 15.000 ya, seperti itu ya. Jadi buynya jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi ke atas 16.500 tambah lagi, naik ke atas 16.875 tambah lagi ya. Itu untuk Arto ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, kapan saatnya untuk beli, kapan saatnya untuk pasang trade stop dan juga stop lossnya ya. Kalau dia naik lagi ke atas berapa, tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itulah ya Arto ya. Masih cukup bagus. Berikutnya BBCA. BBCA sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan ya. Saya sudah jelaskan ya. Memang sebelumnya sempat breakdown di bawah 7350 ya. Kemudian dia break up lagi ya, naik ke atas ya. Nah, saya sudah sebutkan sebenarnya untuk BBCA ya, selama dia bertahan close di atas 7350 sebenarnya masih cukup bagus. Ini area buy weakness sudah saya sebutkan ya. Di analisa saham mingguan sudah saya sebutkan. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya sih nggak ketinggalan ya. Pasang stop lossnya di 7350 dan 7175. Belinya sih bertahap aja kalau misalnya takut ya. Naik ke atas 7.700 tambah lagi, naik ke atas 7.800 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi saya di sini nggak saya gambarkan karena kalau saya gambarkan terlalu kecil nanti garisnya terlalu rapat, angkanya nggak kelihatan ya. Pokoknya kalau dia breakout ke atas 7.600, naik ke atas 7.700 tambah lagi dan seterusnya. Jadi setiap kelipatan 100, terus berikutnya lagi di sini kan garis saya sebelumnya 7875. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 7875, target berikutnya di 8250. Nah, mungkin ada yang bilang, "Oh Pak Sunar, ini kan resistennya 7.600, paling nggak lama lagi dia turun lagi." Um, ya kita jangan sampai mendoakan yang jelek ya. Ya kita doakan naik lagi, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa aja koreksi ya. Ya kalau mau tunggu ya di 7350 silakan. Kalau dia berhasil rebound ya barusan kita buy. Sebenarnya kita jangan terlalu takut resisten ya. Kalau dia sebelumnya 7.600 dia gagal turun lagi. Nah, ini kan 7.600 hanya hari ini. Belum tentu dia bakalan gagal lagi balik lagi, belum tentu ya. Bisa saja dia breakout ke atas. Tapi bukan berarti 100% dia masih lanjut ke atas ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Seperti itu ya. Makanya saya sudah sebutkan selama dia di atas 7350 sebenarnya masih cukup bagus untuk BBCA ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BBYB ya. Jadi BBYB ini sudah saya sebutkan ya sebelumnya ya. Uh, Sebenarnya kalau saya sudah tarik garis-garisnya, ini saya sudah sebutkan ya, naik ke atas 1490 boleh buy atau tambah lagi yang sudah punya ya, naik ke atas 1600 tambah lagi. Nah ini memang sesi satu break ditutup di bawahnya 1600, tapi kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya. Jadi pasang aja di 1490 dan 1400. Sebenarnya untuk BBB ini dia masih cenderung sideways ya, dia masih sebenarnya sideways-nya dia masih cukup bagus ya. Saya sudah sebutkan selama dia berada di atas 1240 dia masih cukup bagus peluangnya untuk breakout lagi naik paling tidak ke high yang sebelumnya di sini ya 1965 ya. Ini saya sudah pernah sebutkan ya di analisa saham harian ya, seingat saya ya. Jadi masih tetap sama.
Kalau mau buy on weakness tunggu lagi di area 1240. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 1240 kita belinya, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1240 kita beli. Apa ya? Naik ke atas 1350 tambah lagi, naik ke atas 1400 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang mau buy on weakness. Kalau yang misalnya buy on weakness nggak dikasih-kasih ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1400 boleh buy. Buy-nya bertahap aja setiap lipatan 100 ya. Jadi naik ke atas 1700 tambah lagi dan seterusnya. Pasang aja automatic order dan juga jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss-nya ya, seperti itu ya. Jadi garis-garisnya ini berfungsi ganda ya. Kalau dia naik ke atas 1700 tambah lagi, naik ke atas 1800 tambah lagi. Nah, kemungkinan kemudian kalau dia naik ke atas 1885 boleh tambah lagi ya. Misalnya dalam perjalanannya dia naik ke atas 1885. Kemudian mungkin sesi kedua atau menjelang tutup dia turun di bawahnya 1850 ya. Ya di sanalah kita mulai pasang trailing stop ya. Jadi pasang di 1850, 1800 dan seterusnya ya. Jadi nanti diatur sendiri ya. Jadi garis-garis ini hanya sebagai acuan, bukan pasti harus ngikutin saya enggak ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk BBB ya. Belinya bertahap aja, santai aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Memang hari ini naiknya breakout ya. Volumenya lumayan tinggi ya. Tapi jangan lupa dia itu sering timbul tenggelam ya volumenya. Sebelumnya sini ya. Dia hijau lumayan tinggi, volumenya di sini naik lumayan tinggi ya. Berikutnya lagi dia volumenya hilang. Hilangnya jauh lagi ya. Beda jauh ya. Volumenya beda jauh. Jadi sebenarnya sih jangan terlalu agresif juga ya. Ya belinya nyantai aja ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Natum. Nah, Natum kan sudah saya sebutkan kan di analisa saham mingguan ya, saya sudah bahas ya. Jadi jangan lupa cek linknya juga ada di video deskripsi bawah ini ya, kalau yang mau lihat saham mingguan ya. Jadi bukan berarti sudah naik tinggi kok dibahas ya. Saya sering kali dapat saran dari gitu. Pak Sunar, yang dibahas itu kok yang sudah naik tinggi ya. Sebenarnya bukan sudah naik tinggi ya. Uptrendnya masih bagus ya, saya bahas. Kalau dia uptrendnya nggak bagus lagi, dia berubah arah, tiba-tiba berubah arah menjadi downtrend ya. Ya, saya nggak bahas lagi ya. Ya seperti itu ya. Kalau uptrendnya masih bagus ya saya bahas. Nah, di sini memang ekor panjang ke atas. Saya sudah sebutkan di analisa saham video sebelumnya ya. Video analisa saham sebelumnya. Ekor panjang ke atas bukan berarti bakalan turun ke bawah, enggak ya. Kalau kita lihat patternnya, ekor panjang ke atas, merah, ekor panjang ke atas, merah, ekor panjang ke atas ya. Jadi masih bisa naik lagi. Saya sudah sebutkan naik ke atas 715 tambah lagi boleh, target price-nya 750. Kalau dia breakout lagi mau tambah lagi silakan. Ternyata saya tambah lagi Pak Sunar, ikuti Mas Sunar. Kok sesi pertama break kok dia turun lagi di bawahnya. Ya harga saham memang saya nggak bisa kontrol ya, seperti itu ya. Jadi terus terang aja saya nggak bisa mengatur harganya di pasar saham ya. Jadi saya hanya berikan acuan aja. Ya harusnya kalau turun ya pasang aja trailing stop. Sebenarnya saya sudah sebutkan selama dia berada di atas 6675, dia sebenarnya masih potensial untuk naik sampai dengan 800 ke atas. Jadi masih bisa breakout. Kemungkinan koreksi ada nggak Pak Sunar? Ada ya. Jadi yang misalnya takut beli sekarang ya tunggu aja di area ini ya. Ini saya hapus saja ini sebelumnya. Kalau mau tunggu weakness ya tunggu aja di sekitar area 660 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 660, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 660 kita buy. Naik ke atas 675 tambah lagi dan seterusnya. Ya seperti itu ya. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita ikut berikutnya. Kalau dia naik lagi ke atas 750 boleh buy, yang belum punya ya. Buy-nya bertahap aja. Kemudian setiap lipatan Rp20 ya, kalau mau tambah lagi ya. Jadi naik ke atas 770 tambah lagi, breakout ke atas 750 tambah lagi. Kalau dia naik lagi ke atas 800 ya tambah lagi silakan ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat 800 itu dapat dari mana? Itu saya dapat dari Fibonacci extension-nya ya. Saya swing low di sini, swing hanya. Kemudian pullback ya di sini ya. Nah, itu target Fibonacci extension 61,8% di 800. Sebenarnya sih kalau dia breakout ke atas 800, ini tidak menutup kemungkinan dia bisa sampai Fibonacci extension 100%-nya ya, kurang lebih sekitar 980 ya. Jadi kita sih jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif juga. Yang penting itu 3 kunci sukses di saham ya, sabar, fokus, dan disiplin ya. Ini kan trennya masih naik ya. Ya kita jangan terlalu takut-takut. Kalau takut ya pilihannya ada 3. Tunggu buy on weakness, kalau dia koreksi berhasil rebound kita buy. Atau buy sekarang boleh tapi belinya bertahap aja. Pasang stop loss-nya di 715 dan 695 ya. Atau kalau misalnya masih takut ya pilih saham yang lainnya ya. Jadi mudah banget ya, nggak perlu terlalu galau, nggak terlalu bingung ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya care sudah saya sebutkan juga ya di analisa saham mingguan. Ini area buy on weakness bagi yang belum punya ya, tunggu aja di 440. Kalau misalnya dia koreksi di bawah 440, belinya kalau dia berhasil rebound ya. Kalau dia nggak berhasil rebound di atas 440, dia akan cenderungan testing lagi 420 di sini ya. Ini buy on weakness yang kedua.
Nah, sejauh ini saya sudah gambarkan naik ke atas 464 kalau mau buy ya silakan ya. Naik ke atas 480 tambah lagi. Kalau dia breakout ke atas 500 tambah lagi, target price-nya di 520 dan 540. Di sini ada swing high-nya di 496. Jadi uptrend-nya masih cukup bagus. Ini cenderung istilahnya sideways atau konsolidasi ya di area jalur uptrend-nya. Jadi masih cukup bagus. Pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Itu untuk care. Tuh. Kemudian berikutnya untuk MDKA ya. Jadi MDKA ini saya sudah gambarkan area buy weakness di 3100. Jadi kalau dia koreksi di bawah 3100, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 3100 boleh buy, naik ke atas 3200 tambah lagi, naik ke atas 3300 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk MDKA. Belinya bertahap aja. Ini memang potensial rebound ya. Kita jangan terlalu takut, Pak Sunar, ini rebound. Kalau kita lihat ini kan sebelumnya resisten ini lumayan kuat ya. Swing hanya di 3240. Nah, apakah dia bakalan turun lagi Pak Sunar? Saya nggak akan pernah tahu pasti 100% ya. Tapi ya saya tahu di sini kalau dia sudah berhasil rebound lagi ke atas 3100 boleh lah untuk buy on weakness ya. Tapi belinya bertahap aja, naik ke atas 3200 tambah lagi, naik ke atas 3300 tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk MDKA. Kalau untuk MDKA jangan lihat acuan harga emas ya, seperti itu ya. Jadi saran saya kalau trading saham komoditas fokusnya di harga saham komoditasnya ya, bukan di harga komoditasnya ya. Ya seperti itu ya. Memang kalau seperti batu bara, kalau komoditasnya naik ya harga saham komoditasnya bisa naik maksudnya ya memang benar ya. Tapi nggak selalu. Jadi kita fokus di harga sahamnya karena kita kan tradingnya di harga sahamnya. Untungnya kan dia kita kan dapat untung atau ruginya kan di harga saham komoditasnya ya, bukan harga komoditasnya ya. Jadi beda ya, fokusnya di harga sahamnya aja. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau mau buy high sell higher naik lagi ke atas 3200 silakan buy. Kalau mau tambah lagi silakan naik ke atas 3300 tambah lagi dan seterusnya. Jadi trading itu mudah ya. Yang susah itu ya biasanya sih kita sih nggak sabaran, kemudian nggak fokus, nggak disiplin ya. Itu aja yang bikin kita susah. Ya, kalau ini kan sudah saya kasih bantuan acuan garis-garisnya ya, tinggal pasang automatic order gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BGTG ya. Di BGTG dia naik lagi. Garis-garisnya sudah saya berikan di sini ya. Memang di sini area buy weakness sebelumnya saya sudah gambarkan. Naik ke atas 230 mau tambah lagi atau buy silakan ya. Naik ke atas 246 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja. Memang sentimennya untuk BGTG ya kan dia karena induknya dia right issue ya. Induknya itu dia GSMF, dia mau right issue untuk menambah modal di kepemilikannya di Bank Ganesha ya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih kita nggak akan pernah tahu seperti apa. Yang penting di sini fokus di pergerakan harganya saja. Garis-garisnya sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Naik ke atas 246 tambah lagi, naik ke atas 264 tambah lagi dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Apakah ada aksi korporasi right issue? Sebentar saya lihat dulu ya. Untuk BGTG sejauh ini sih belum ada ya jadwalnya ya. Kalau saya lihat di sini ya. Yang ada itu yang right issue yang depan yang sudah keluar itu ya. Saya bacakan aja ya. Mungkin yang abang penasaran ya. BCIC ya. Nanti BCIC saya bahas nggak ya nanti ya. Sebentar saya lihat dulu. Oh ya, nanti di bagian kedua saya bahas ya BCIC ya. Dia mau right issue ya. Kemudian ada lagi yang mau right issue Koko, kemudian COCO ya, Nobu, NOBU, MPPA, Aldo, GSMF. Ini right issue-nya ya, GSMF 1:1 ya. Itu tanggalnya tanggal 8 Desember ya. Harga pelaksananya di 165. Kemudian BBHI ya, seperti itu ya. Dia mau right issue tanggal 14 Desember, harga pelaksanaannya di 478, rasionya di 100 banding 86 ya, seperti itu ya. Itu kurang lebih jadwal right issue yang saya lihat di sekuritas ya. Jadi kurang lebih cukup lah untuk BG3 ya. Oke, berikutnya untuk BNPA ya. Di BNPA ini masih sentimennya juga masih sama ya. Right issue-nya sudah disetujui ya, seperti itu ya. Jadi tinggal tunggu harga pelaksanaannya dan rasionya ya, belum pasti masih hanya. Ya kita tunggu aja. Nah ini kan saya sudah sebutkan naik atas 2170, kalau mau buy high sell higher silakan, targetnya 2675. Kalau dia breakout lagi mau tambah lagi silakan. Yang mau buy high sell higher kalau belum punya ya sekalian tunggu kalau naik atas 2675 buy ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian setiap kelipatan berapa Pak Sunar kalau mau tambah? Setiap kelipatan 100 rupiah aja ya. Jadi naik atas 2775 tambah lagi, naik atas 2875 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang mau buy up atau average up ya. Buy up atau average up, atau yang bagi yang mau buy high sell higher ya. Karena trennya masih uptrendnya masih cukup bagus.
dia breakout ya. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di area sebelumnya saya gambarkan 1520 karena dia sudah high. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di 1750. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 1750 atau dekat 1750 ya, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1750 atau 1880 ya, kita barusan buy. Naik ke atas 2020 tambah lagi dan seterusnya. Jadi ikutin aja garisnya yang mudah ya. Nah ini saya sudah gambarkan jauh-jauh hari sebelumnya ya atau minggu-minggu sebelumnya ya. Ini pernah saya bahas. Sepertinya dia akan membentuk seperti rounding bottom besar ya. Tapi di sini tengah-tengah jalannya di sekitar Agustus dia gagal ya, patah ke bawah ya. Kemudian dia cenderung sideways membentuk seperti mangkok lagi di sini ya. Ini sudah hampir sampai target 2675. Kalau dia breakout lagi, dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 3320. Tapi sudah saya ingatkan ya untuk BNPA ya, hati-hati. Kenapa hati-hati Pak Suntar? Ya ini karena sebelumnya naik tinggi kan, dia kena suspend, dia ARB berhari-hari. ARB ini seperti ini, Anda kalau jual, Anda bisa jual tapi nggak laku ya, karena auto cek bawah banyak yang lebih jual, antriannya jauh lebih bawah daripada Anda ya. Jadi susah lakunya sampai dia rebound, turun lagi ya. Jadi belinya bertahap aja untuk BNPA. Kalau sudah punya, mau take profit sekarang, ya boleh-boleh saja. Tapi saya sarankan sih pasang aja trailing stopnya. Nah trailing stopnya pasang di mana? Sebentar saya lihatkan di high-nya ya, di hourly-nya. Di sini kalau kita lihat di hourly-nya ya, di grafik per jamnya ya, itu 2510. Jadi pasang aja trailing stopnya mulai dari 2510, kemudian ya 2400 lah ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 2400, yang sudah punya saran saya jual dulu semuanya ya. Ya seperti itu ya. Karena prinsip saya kalau di BNPA ya, lebih baik ketinggalan profit daripada kehilangan profit kalau dia tiba-tiba turun dalam ya, seperti itu ya. Jadi pasang aja trailing stop automatic order, kita nggak perlu terlalu takut ya, tapi jangan terlalu ambisius juga ya. Yang penting ya yang sedang-sedang aja lah, sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Ya kurang lebih cukup ya, sudah 8 saham, ini bagian pertama, nanti bersambung di bagian kedua ya. Yang barusan join, jangan lupa subscribe, like, bantu kasih komentar ya. Karena kalau kasih komentar, rating videonya naik, banyak yang view, banyak yang nonton ya, banyak yang beli, harga sahamnya naik, ya kita profit bersama-sama ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu ya, salam sehat selalu, itu yang paling penting, kemudian damai dan sejahtera selalu. Saya yakin banget pasti akan diberkati yang luar biasa ya. Amin. Terima kasih banyak.